Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaldin Mufli dengan NIM E1E122-104. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran Python yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Di sini kita kembali belajar sama-sama dalam pembelajaran bahasa pemrograman Python. Pada video kali ini kita sudah memasuki dalam materi Python list, yang dimana kemarin kita sudah belajar di dua video sebelumnya. Itu ada variable, type, number, boolean, itu semua sudah kita pelajari. Maka sekarang kita akan masuk dalam Python list. Nah, untuk Python list di sini ini mempunyai banyak segmen. Di sini ada Python list, access list item, change list item, add list item, remove list item, loop list, list compression, comprehension, sort list, copy list, join list, list method, list exercise. Nah, untuk materi yang pertama kita mulai itu di sini kita mulai dari Python list. Nah, untuk Python list ini daftar Python list digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Daftar Python list adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Untuk memudahkan kita, di sini kita bisa sambil kita tuliskan. Jadi untuk menuliskan list itu di sini dia menggunakan kurung siku. Jadi kalau misalnya kita tuliskan, jadi nah seperti ini, dia akan seperti ini. Kita menggunakan kurung siku untuk yang list. Nah, untuk tata cara penulisan list di sini dia menggunakan kurung siku ya, dan di dalamnya kalau misalnya kita tuliskan string itu tinggal dikasih koma saja di dalamnya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita punya list ya. Contoh kita this list. Dan kita akan memprint apa yang di dalam list ini, maka kita tinggal tuliskan print this list. Nah, tinggal kita tuliskan seperti ini, maka dia akan memprint semua apa yang ada di dalam list di atas ini. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan terprint seperti ini. Untuk yang tata cara penulisan list. Untuk list item ini diurutkan dan dapat diubah dan memungkinkan nilai duplikat. Item daftar di indeks. Item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Dia mirip seperti array ya, yang dimana indeksnya dimulai dari 0. Ketika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Jika Anda menambahkan item baru ke dalam daftar, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Catatan, di sini ada catatan, ada beberapa metode daftar yang akan mengubah urutannya, namun secara umum urutan item tidak akan berubah. Untuk daftar list yang tidak dapat diubah ini artinya kita tidak dapat merubah, menambah, dan menghapus item di dalam daftar setelah dibuat. Di sini ada juga izinkan duplikat karena daftar di indeks daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya di dalam list ini bisa ada data yang sama. Dan di sini apple, banana, cherry, apple, cherry. Di sini kan ada yang double. Tapi ini tetap bisa dituliskan. Kalau misalnya kita tambahkan lagi di sini,
Nah, contoh seperti ini maka dia tetap terprint seperti ini. Apple, banana, cherry, banana, cherry. Jadi walaupun di dalam daftar itu double, tetap dia bisa di print ya. Untuk panjang listnya ini, untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki dalam suatu daftar, itu menggunakan len ya. Len dalam kurung fungsi. Contoh kalau misalnya kita lihat di sini, list sama dengan apple, banana, cherry, maka dalam penulisannya itu dia seperti ini, print len dalam kurung jadi dia seperti ini untuk panjang daftar. Jadi di dalam daftarnya ini, dalam listnya itu ada 5 data, jadi seperti ini, 5 1 2 3 4 5. Untuk tipe-tipe list di sini kita bisa menuliskan listnya itu di sini bisa ya string, bisa data boolean yang true false, dan bisa juga kita tuliskan data integer. Contoh misalnya kita tuliskan di sini kan string, di sini juga kita bisa tuliskan ini contoh sini list 3, ini list 2, satu. Di sini contoh, di sini kita mau tuliskan yang integer, tinggal pakaikan koma saja seperti ini. Ini bim bim bam bam, langsung seperti ini. Dan untuk yang boolean kita tinggal kita tuliskan kayak true, false, true. Nah, tinggal kita tuliskan seperti ini, terus tinggal kita print saja, maka datanya tetap akan bisa kelihatan seperti ini. Contoh kita printkan list 1, ini misalnya list 1, list 2, maka akan dibaca seperti itu. Nah, seperti ini. Apple, banana, cherry, 1 2 3 4 5 itu tetap bisa tertulis. Data dapat berisi tipe data yang berbeda. Jadi di dalam list juga itu bisa kita tuliskan beberapa data yang berbeda-beda. Contoh misalnya sini ada string, ada integer, kemudian ada boolean lagi, kemudian ada integer lagi, kemudian ada string lagi. Jadi seperti itu. Contoh misalnya kita tuliskan begini, tulis 1, contohnya kita kasih koma lagi, koma 1, koma 2, koma 3, koma 4, koma 5. Sini kita ABC lagi apa gitu. Jadi kita seperti ini. Ini kebolehannya tidak jelas ya. Nah, itu dia tetap bisa terbaca. Di sini ada string, ada integer. Nah, untuk kemudian dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar. Jadi kalau misalnya kita ya type X, di sini dia akan kelasnya itu di list. Dia akan terbaca itu kelasnya list. My list apple, type my list. Nah, kalau misalnya kita tuliskan di sini type, kita dalam kurung lagi,
tuliskan list 1 seperti ini dan kita jalankan, maka dia akan menunjukkan kalau variabel yang list 1 ini tipe datanya itu list. Data di sini juga daftar konstruktor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor list saat membuat daftar baru. Contoh, misalnya kita menggunakan list konstruktor untuk membuat daftar. This list apple dalam kurung lagi itu apple. Kita print this list, tetap akan terprint sama saja. Kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, this list sama dengan list dalam kurung lagi. Kita tuliskan sini apple, kita tuliskan apple, kita koma sini banana lagi, kemudian kita tuliskan cherry lagi, kemudian kita print this list. Nah, seperti ini, maka dia akan tetap terbaca ya listnya. Mungkin seperti itu untuk yang daftar Python, untuk yang Python list. Tapi di sini ada tambahan koleksi Python array, ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman: daftar, tuple, set, dan kamus. Kita belajar sini yang tentang list ya. Baiknya kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya di sini kita masuk dalam Python access list item. Untuk access list item ini, item daftar list di indeks dan Anda dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Contoh misalnya di sini ada sebuah list, di dalamnya itu berisi 3 item. Di sini ada apple, banana, sama cherry. Maka kita bisa memprint salah satu dari ketiga item di sini dengan menyebutkan urutan dari salah satu ketiga item ini. Contoh misalnya di sini kita tuliskan print this list, variabel ini kan di dalamnya ada sebuah list. Mari kita print list pertama ini. Maka outputnya akan seperti ini. Contoh, ini saya copy aja supaya tidak susah nulisnya sebentar. Seperti ini, dan kita tuliskan di sini dia akan memprintkan salah satu itemnya, yaitu banana. Kenapa yang terprint itu banana, sedangkan di sini item pertama itu apple? Jadi seperti yang kita pelajari tadi di awal, maka dia diindekskan itu dihitung dari angka 0. Jadi ini ya, item pertama diindekskan dengan angka 0, kemudian banana itu angka 1, dan kemudian cherry itu angka 2. Jadi seperti itu. Di sini ada pengindeksan negatif. Pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir. Min 1 mengacu pada item terakhir, min 2 mengacu pada item kedua dari terakhir, dan seterusnya. Kalau misalnya kita tuliskan ini min 1, ya di sini cherry tulisannya, bukan dimulai dari 0. Kalau kita 2, maka dia banana. Begitupun seterusnya. Di sini ada rentang indeks. Anda dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Contoh misalnya di sini ada list apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. Kalau misalnya kita tuliskan orange,
Ini ada kiwi, ini ada mango. Kalau misalnya kita tuliskan rentang, di sini kita tuliskan rentang misalnya dari 2 sampai 5, maka akan terbaca seperti ini. Cherry, orange, kiwi. Cherry, orange, kiwi. 0, 1, di sini 2-nya, 3, sini 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5 itu tidak termasuk rentang. Jadi diantaranya 2, 3, 4. Jadi antaranya itu ya. Catatan, pencarian akan dimulai dari indeks 2 termasuk dan berakhir pada indeks 5. 5 tidak termasuk. Jadi kalau di sini 0, 1, 2, 2-nya ini masih masuk, 2, 3, 4, 5 di sini 5. 5-nya ini tidak masuk. Jadi yang terhitung cuma 2, 3 dan 4. Maka akan keluar output cherry, orange sama kiwi. Ingatlah bahwa item pertama memiliki indeks 0 seperti yang sudah saya jelaskan. Sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun memang itemnya di dalam ada 6. Di sini ada contohnya. Contoh ini mengembalikan item dari awal namun tidak termasuk kiwi. The list 4. Coba kita tuliskan sini 4. Apple, banana, cherry, orange. Apple, banana, cherry, orange. 1, 0, 1, 2, 3, 4 tidak masuk. 4 tidak masuk. Jadi di sini tidak ada pembatas awalnya, jadi semua diambil dari awal dan berakhir di kiwi. Kiwi tidak masuk, 4 kan. Di sini ada apple, banana, di sini ada pembatasnya 2. Jadi kalau kita tuliskan 2, 2 ingat masih masuk, berarti dimulai dari cherry, orange, kiwi, mango. 1, 0, 1, 2. Cherry, orange, kiwi, mango. Di sini masih masuk karena awalannya. Rentang indeks negatif. Di sini tadi yang positif, ada batas, dan di sini ada yang negatif juga. Contoh ini mengembalikan indeks dari orange min 4 ke, namun tidak termasuk mangga yang min 1. Contoh misalnya sini min 4, tuliskan min 4, sini kita tuliskan min 1 seperti ini. Orange, cherry, orange, kiwi. Sini cherry, orange, kiwi. Sini min 1, sini min 4. Tapi 4 tidak masuk. 1, 2, 3, 4. Cherry, orange, kiwi. 1, 2, 3, 4. Cherry, orange, kiwi. Seperti itu. Ini batasnya 1, 2, 3, 4. Periksa apakah barang Anda. Untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar menggunakan in kata kunci. Oh, ini kita menggunakan if ya. Contoh misalnya kita tuliskan if ini string apple in this list, maka keluar output print dalam kurung yes, apple is in the fruit list. Maka dia akan keluar output seperti ini. Yes, apple in the fruit list, karena di dalam this list ini ada apple. Kecuali mungkin di sini ditaruhkan apa ya? Tulisan kawa. Sini tidak ada, tidak akan muncul yes apple in the kawa, tidak ada, karena apple kawa memang tidak ada di dalam this list. Mungkin seperti itu. Kemudian sekarang kita lanjut pada Python change list item. Untuk mengubah daftar item di sini, untuk mengubah daftar item tertentu, kita harus melihat dulu nomor dari pengindeksan. Contoh di sini ubah item kedua. Di sini this list apple, banana, cherry. This list 1 itu menjadi blackcurrant, print this list, maka dia akan berubah nantinya menjadi seperti ini.
Contoh kita dislist sama dengan sini ada apple lalu banana, ini ada cherry. Kemudian kita akan merubah indeks yang ke 1 this list. Indeksnya jangan lupa dituliskan 1, itu berubah menjadi ini. Maka kalau kita print dia akan berubah nih, apple, blackcurrant sama cherry. Yang awalnya di sini banana berubah menjadi blackcurrant, indeks ke 1. Ubah rentang item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat Anda ingin memasukkan nilai baru. Contoh, ubah nilai pisang dan cherry dengan blackcurrant dan semangka. Oh, berarti di sini kita tinggal taruh rentang. Contoh seperti ini, this list apple, banana, cherry, orange, kiwi, mango. Orange, kiwi, mango di sini. Orange, kiwi, sini mango. Dan kita akan merubah dari rentang 1 ke 3 blackcurrant sama watermelon, semangka. Jangan lupa kurungnya karena ini sebuah list. Nah, seperti ini. Apabila kita printkan dia, maka sudah berubah. Apple, blackcurrant, watermelon, orange, kiwi, mango. Nah, item pertama ini 1, 2, jadi 3 tidak masuk, jadi blackcurrant, watermelon. Dari banana, cherry jadi blackcurrant sama watermelon, guys ya. Di sini juga ada contoh, ya ini sama aja seperti yang di atas. Catatan panjang daftar akan berubah jika jumlah item yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang diganti. Oke. Ubah nilai kedua dan ketiga dengan mengganti dengan salah satu nilai. Nilai kedua dan ketiga dengan mengganti salah satu nilai. Oh, misalnya di sini ada contoh, kita C saja, terus kita watermelon. Coba kita print apple, watermelon, jadi indeks 1 sampai 3. 1, 2, 3 kan di sini harus ada 3. 1, 2 ini akan berubah jadi watermelon. Jadi seperti itu. Ubah nilai kedua dan ketiga dengan mengganti dengan satu nilai. Jadi seperti ini watermelon. Sisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan insert metode ini. Insert menyisipkan item. Oh ya, contoh seperti ini. Sini ada this list apple, banana, cherry. Kita ingin memasukkan watermelon. Sini 2. Contoh, tuliskan this list, terus insert. This list titik insert. Kita insert, tapi di sini kita tidak pakai kurung-kurung ini, guys. Kita menggunakan kurung 2, watermelon. Nah, seperti ini. Apabila kita printkan, maka akan keluar output seperti ini. Apple, banana, watermelon, sama cherry. Insert 2, 0, 1, kedua. Watermelon, cherry, seperti itu. Jadi kita menyisipkan dari dalam list, kita sisipkan di tengah-tengahnya. Mungkin itu saja untuk yang Python mengubah daftar item.
Selanjutnya di sini kita masuk pada Python add list item. Untuk menambahkan item di sini, menambahkan item dalam list, kita menggunakan metode append. Jadi kita menggunakan append metode untuk menambahkan item. Jadi kalau misalnya dalam sebuah list ada apple, banana, cherry, kita bisa menambahkan this list append orange, maka dia akan menambahkan listnya di dalam sebuah list. Contoh seperti ini. Kalau misalnya di sini ada sebuah list, terus kita bisa mau menambahkan orange, kan tidak ada ya. This list dot append, kita tambahkan dalam kurung orange seperti ini. Apple, banana, cherry, orange, dia akan menambahkan di indeks yang terakhir. Kita juga bisa menyisipkan, untuk menyisipkan item daftar pada indeks tertentu, kita menggunakan insert. Metode ini untuk menambahkan atau menyisipkan. Kalau misalnya tadi kita menambahkan di akhir, kalau menyisipkan dia di tengah-tengahnya. Contoh seperti ini, this list apple, banana, cherry, kita masukkan listnya di indeks pertama, di sini orange, jadi 01, berarti di sini ya. Sini insert. Insert, jadi tinggal masukkan di sini 1 orange. Maka kalau misalnya kita masukkan, berarti di samping apple sini apple, orange, banana, cherry, ya seperti itu. Di sini juga kita bisa memperluas daftar, kita menggunakan sebuah extend. Jadi kalau misalnya kita menambahkan tropical ke this list, kita bisa this list extend tropical. Jadi kalau misalnya kita punya dua list seperti ini, misalnya kita punya tropical, terus kita dalam tropicalnya ada list juga. Contoh misalnya sini ada mango, ada pineapple, ada di sini ada papaya. Kita bisa menggunakan perintah extend, misalnya sini this list dot extend dalam kurung tropical. Kalau kita print kan this nah itu udah ada apple, banana, cherry, mango, pineapple, sama papaya. Kita juga bisa menambahkan semua iterable. Metode ini extend tidak harus menambahkan list. Anda dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah, tuple, set, kamus, dan lain-lain. Di sini ada tuple, di sini ada this list, di sini this tuple. Ini this tuple, kiwi sama orange. Jadi tidak cuma list doang. Sini kiwi sama orange. Ini hapus dulu di stapel. Kita tuliskan seperti ini, maka dia akan apple, banana, cherry, kiwi, orange, dia akan ditambahkan juga. Mungkin itu untuk yang menambahkan item daftar. Selanjutnya di sini kita masuk dalam Python remove list item. Seperti namanya di sini, kita akan menghapus item di dalam daftar. Untuk menghapus item tertentu, kita bisa menggunakan metode remove. Jadi misalnya di sini kita ada sebuah data seperti ini, sebuah list, kita bisa menghapus. Misalnya contoh di sini kita menghapus banana, maka kita menggunakan komen di sini remove, terus kita tuliskan banana. Seperti ini, maka dia akan terpin sisa dua, apple sama cherry, karena banana sudah dihapus. Contoh lain ada juga seperti ini, sama saja. Jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan remove, metode ini akan menghilangkan kemunculan yang pertama. Contoh misalnya kita mempunyai seperti ini,
apple, banana, cherry. Ada 2 banana, tapi yang dihilangkan di sini cuma banana yang pertama. Seperti itu. Ada juga namanya hapus indeks tertentu. Kita bisa menggunakan metode pop, yang dimana menghapus item yang ditentukan. Contoh, display di sini ada apple, banana, sama cherry. Kita menggunakan this pop dalam kurung 1, maka dia akan terhapus yang indeks pertama. This list di sini pop dalam kurung 1. Menghapus indeks yang ditentukan. This list. Hapus item kedua, apple, banana, cherry. This pop. Dia akan muncul seperti ini. Ini sepertinya pop ini bukan menghapus, ini lebih ke menambahkan pop. Jika Anda tidak menentukan indeks pop, metode akan menghapus item terakhir. Oke. Kata del juga menghapus indeks yang ditentukan. Oh, di sini yang kalau misalnya kita menggunakan delete this list index now. Del this list dalam kurung 0. This list del, ini tidak ada titik ya. Banana cherry. Ini pertama ya. Apple 0 kan. Contoh, kata del kunci dalam menghapus daftar sepenuhnya. Del this list. Oh, berarti dia ini menghapus semuanya. Contoh seperti ini. Ini berarti dia menghapus satu variabel semuanya nih. Nah, itu kan. Dia sudah tidak ada lagi karena sudah dihapus. Ada juga menghapus daftar. Kita bisa menggunakan clear. Berarti this list clear. This list clear. Nah, berarti sudah kosong dalam listnya. Dan karena listnya sudah dihapus semua, mungkin itu untuk yang menghapus. Selanjutnya di sini kita akan masuk dalam Python loop list. Untuk looping di sini kita dapat mengulang daftar list menggunakan for loop. Contoh, semua item dalam daftar satu persatu. Kita misalkan seperti ini. Misalnya dalam this list ini kita punya beberapa item di dalamnya, terus kita akan looping. Jadi kita bisa for x in this list print x. Di sini indentasinya jangan lupa. Dia maka akan terlooping seperti ini, apple, banana, cherry, seperti yang ada di dalam list. Kita bisa melooping nomor indeks juga. Anda dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Gunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. This list apple, banana, cherry for i in range len this list. Oke, for i kita tuliskan in range print this list i print apple, banana, cherry menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan perulangan sementara. Anda
Anda dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Gunakan len fungsi ini untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Ingatlah untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setiap iterasi. Misalnya kita punya this list ini apple, kalau misalnya while itu kita tuliskan seperti ini, beda sama for. Kalau misalnya sini i sama dengan 0, kita tuliskan while sama dengan itu kecil dari i, while i lebih kecil dari len this list. Di sini kita print this list i sama dengan i tambah 1. Di sini dia akan menggunakan perulangan i sebanyak tak hingga, tidak akan ada habisnya. Jadi dia akan terlooping terus menerus seperti ini. While i sama dengan 0, while i len this list, print this list i sama dengan i tambah 1, i tambah 1. Ini kita clear dulu terminalnya. Nah, seperti ini. Perulangan menggunakan pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Misalnya di sini lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar this list apple print x. Oh, ini kita menggunakan perulangan tapi dengan lebih simpelnya. Jadi misalnya sini print x for x in this list. Jadi dia cuma satu ini aja langsung bisa kita lakukan perulangan. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk dalam list comprehension. Untuk list comprehension di sini kita akan pemahaman daftar, di mana kita akan menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika Anda ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Contoh, berdasarkan daftar buah-buahan, Anda menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Tanpa pemahaman daftar, Anda harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya. Contoh, kita menggunakan for x in fruit ini, if A in x new list apple x. Jadi kalau misalnya kita lihatin namanya daftar ada huruf A, kita akan masukkan dalam new list ini, dimasukkan dalam new list. Print new list. Jadi bentuknya seperti ini. Misalnya sini ada fruit. Terus kita akan kita akan mencari huruf yang ada huruf A nya. Sini masih kosong. For x in fruit. If dalam kurung dalam maksudnya petik ini A in x. New list append ditambahkan dalam x. Ini kita tinggal tuliskan print
Jadi tinggal print seperti ini, apple, banana, banana. Jadi yang ada huruf A nya di dalam daftar ini akan dimasukkan dalam new list seperti itu. Dalam pembuatan daftar, Anda dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris code. Oh, jadi dia seperti ini. Misalnya ini kan tadi banyak ya, kita bisa menuliskan dengan baris code yang lebih sedikit. Jadi contoh seperti ini, new list sama dengan X for X in fruits if kurang A in X, maka di sini print new list sama X for X in fruit if A in X, print new list. Nah, ini udah benar, apple, banana, banana. Jadi yang ada AA nya saja. Jadi tadi kan baris code-nya ada banyak, sekarang kita bisa meningkatnya dalam satu baris code seperti ini. Sintaksnya seperti ini. Kondisi seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true, new list X for X in fruit if X tidak sama dengan apple. Kondisi if X tidak sama dengan apple akan kembali true untuk semua elemen selain apple, membuat daftar baru berisi semua buah kecuali apple. Kondisi ini opsional dan dapat dihilangkan. Contoh, tanpa if, pernyataan new list X for X in fruit dapat diubah, iterable dapat berubah objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, persen, dan lain-lain. Anda dapat menggunakan range fungsi ini untuk membuat iterable. New list sama dengan X for X in range 10. Oke, dia akan seperti itu. Jadi kita bisa menulis perulangan semuanya dalam satu baris. In range 10. X for X in range 10. Dia akan terprint seperti ini. Terima hanya angka lebih rendah dari 5, new list X for X in range 10 if X lebih kecil dari 5. Nol, 1, 2, 3, 4, 5. Dia menggunakan if yang dimana X lebih kecil dari 5, maka dia akan terprint, terlooping. Ekspresinya adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat Anda manipulasi sebelum berakhir seperti daftar baru. New list X upper for X in fruit. Oh, ini dia akan sebelum keluar dia akan menambahkan uppercase ini X upper for X in fruit, for X in fruit. For X in fruits. Sekarang kondisi ini tidak ada fruit. Sepertinya dia akan uppercase semua yang ada dalam fruit. Iterable dapat berubah objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, set, dan lain-lain. Oke, sama saja. Lebih rendah ini upper,
List hello, tetapkan semua nilai dalam bentuk daftar baru. Hello di sini. Coba kita masukkan. Nah, seperti ini. Hello for X in fruit. Tetapkan semua nilai dalam daftar menjadi halo. Jadi seperti ini. Jadi semua yang ada daftar di atas berubah menjadi halo. Ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk memanipulasi hasil. Kembalikan orange dan bukan pisang. Tulis X if X tidak sama dengan banana, else orange for X in fruits. X if X banana. Tuliskan di sini X if X tidak sama dengan banana, else orange for in fruits. Nah, seperti ini. Jadi dia akan merubah yang di dalam sini jadi ini orange. Mungkin itu untuk yang pemahaman daftar, untuk yang list comprehension. Sekarang kita masuk dalam Python shortlist. Untuk Python shortlist di sini kita akan mengurutkan daftar secara alfanumerik. Objek daftar memiliki sort metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik menaik secara default. Contohnya seperti ini. Urutkan daftar berdasarkan abjad. Kita melihat di sini ada orange, mango, kiwi, pineapple, banana. This list kita menggunakan sort dan maka akan urutkan alfanumerik. Contoh misalnya seperti ini. This list sama dengan yang kita masukkan di sini orange, mango, kiwi, pineapple, banana. Dia akan terurutkan berdasarkan alfanumerik, jadi sesuai abjad lah, dari A, B, C, D seperti itu sampai terakhir. Banana, kiwi, mango, orange, pineapple. Padahal di listnya ini ada orange, mango, orange pertama. Urutkan daftar secara numerik. Ini akan diurutkan juga sama seperti ini, tapi di sini kan ini tipe datanya string. Nah, di sini ini untuk yang integer, contohnya 100, 50, 40, kita kasih sembarang saja. Nah, kalau misalnya begini, dia akan terurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Dia akan menaik 3, 7, 32, 34, 40, 42, 50, 65, 68, 100. Untuk yang urutan menurun ini kita bisa menggunakan seperti ini. This list sort reverse dengan true. Reverse sama dengan true. Urusan this list sort reverse sama dengan true. Maka dia akan mengurutkan secara terbalik seperti ini. Sesuaikan fungsi pengurutan. Anda juga menyesuaikan fungsi Anda sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key atau function. Fungsi ini Anda mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar. Angka terendah terlebih dahulu. Urutkan daftar berdasarkan seberapa dekat angkanya dengan 50.
def my function and return abs n kurang 50. Jadi kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, def return n 50. This list sama dengan ini udah this list sort reverse. Di sini key dengan my function. Seperti ini. Jadi tinggal kita printkan saja. Sini key sama dengan ini. Sama. Nah, seperti ini. Maka dia akan mengurutkan seperti itu pengurutannya. 3, 7, 35, 40, 42, 50. Pengurutan tidak peka huruf besar sampai yang terkecil secara default. Sort metode ini peka huruf besar kecil. Semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Berarti jika misalnya kita mempunyai di sini string, misalnya kita this list sama dengan misalnya di sini orange huruf besar, di sini kiwinya huruf kecil, kiwinya huruf kecil, ini banananya huruf besar lagi, kemudian di sini apple-nya huruf kecil. Terus kita gunakan sort di space sort. Maka dia akan mengurutkan ya huruf kapital dulu ya, yang uppercase-nya duluan pertama, habis itu huruf kecil seperti ini. Dan huruf besar ke kecil, huruf kecil ke besar kita bisa menggunakan cara yang tadi, tapi kita menggunakan key string yang lower. Contoh misalnya ini sort, kita tambahkan key sama dengan str lower, tinggal kita printkan apple, banana, kiwi, orange. Di sini banana, orange, kiwi, cherry. Sort key str dot lower. Jadi seperti itu. Ada juga urutan terbalik. Kita bisa mengurutkan dengan this list reverse. Contoh seperti ini. Apple, banana, kiwi, orange. Apple, banana, kiwi, orange. Jadi dia urutannya itu terbalik. Yang dari orange, kiwi, banana, apple, jadi apple, banana, kiwi, orange. Jadi dia urutannya terbalik, tidak berurutan seperti yang di list di atas ini. Mungkin itu untuk yang sort. Sekarang kita masuk dalam Python copy list. Untuk yang Python copy list ini kita akan menyalin sebuah daftar. Jadi kita akan menyalin sebuah daftar. Anda tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 1 sama dengan list 2, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1 dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga dilakukan di list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satu cara adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan copy. Contoh misalnya kita membuat seperti ini. Di sini kita mempunyai sebuah list. Di sini kita akan mengcopy listnya. Jadi my list sama dengan list dot copy. Kita
printkan my list. Nah, dia akan tercopy seperti itu. Yang biasanya kita tuliskan list 1 sama dengan list 2, kita juga bisa menuliskan my list sama dengan list copy. Itu untuk menyalin daftarnya. Cara lain untuk membuat salin adalah dengan menggunakan metode bawaan list. This list apple sama dengan list this list. Jadi di sini my list sama dengan list, kita this list. Jadi kita tuliskan seperti ini, maka dia juga akan tercopy seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan list 2 sama dengan list 1, bisa juga kita menggunakan cara lain seperti ini. Mungkin itu saja untuk yang Python menyalin. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu Python join list. Untuk Python join list ini sendiri, dimana kita akan bergabungnya dua daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudah menggunakan operator. Bergabungnya dua daftar, list 1 dengan list 2, tinggal kita tambahkan list 3 sama dengan list 1 tambah list 2. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Misalnya di sini ada sebuah variabel this list, kita terus yang di bawahnya ada angka seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa menggabungkannya dengan menggunakan operator tambah. Misalnya di sini list 3 sama dengan list ditambah my list, terus kita print list 3 nya, kita print ini, maka dia akan tergabung orange, kiwi, banana, apple 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 5. Itu untuk menggabungkannya dengan cara simpel. Cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1. Contoh di sini kita bisa menggunakan for ya. Kita gunakan di sini for x in my list this list apple dalam kurung x. Kita tuliskan seperti ini, maka dia akan tergabung seperti di atas. Kita menggunakan for, atau kita juga bisa menggunakan perintah extend, yang dimana metode yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan extend. Jadi kalau tadi bisa menggunakan operator, kita juga bisa menggunakan for, kita append tambahkan ini. Kita juga bisa menggunakan metode yang namanya extend. Jadi kita tinggal masukkan perintah dari variabel yang telah kita masukkan di atas. Misalnya this list, kita tuliskan this list, terus kita extend, terus kita cari apa yang kita mau gabungkan. Berarti di sini my list, maka tinggal kita tuliskan seperti ini dan kita print, maka dia akan tergabung seperti biasa. Mungkin itu saja untuk yang Python join list. Adapun untuk materi yang terakhir di Python list ini, di sini ada list method. Jadi untuk yang metode list ini, metode daftar, di sini kita memiliki banyak metode seperti yang telah kita contohkan tadi. Ada append yang dimana di sini menambahkan elemen dalam sebuah list. Ada namanya clear, dimana clear ini menghilangkan semua elemen yang ada dalam list. Ada copy, yang dimana copy ini itu menggandakan sebuah list. Ada count, mengembalikan angka dari elemen dengan specific value. Ada extend yang menambahkan elemen dari list or any variable to the end of the current list, di akhir dari listnya.
ada index, ada insert juga sama menambahkan elemen, ada pop, ada remove the element at the specific position, posisi tertentu, ada remove juga, itu menghilangkan item dengan specific value, ada reverse, itu membalikan, ada sort, itu ada mengurutkan. Jadi di dalam daftar list ini metode itu ada banyak yang bisa kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dari list Python itu sendiri. Jadi jika kalian sudah mempelajari dari awal tadi, maka sisa kalian hafal-hafalkan saja metode yang ada dalam list, dan kalian bisa mengerjakan list exercise-nya untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang Python list ini sendiri.